Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata Lino Pacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Bertemu lagi di channel saya kali ini untuk mata kuliah Antropologi Demografi atau Antropologi Kependudukan. Nah, kali ini mungkin sebelum ujian pertengahan semester atau ujian tengah semester, ini mungkin materi terakhir. Jadi berikutnya nanti kita coba sepakati dengan tugas atau apapun. Nah, di sini kali ini saya akan membahas bagian terakhir, jadi tentang bagaimana perspektif masa depan demografi antropologi ini atau antropologi kependudukan ini, karena selama ini antropologi kependudukan ini, ilmu demografi yang dipelajari dalam antropologi ini sudah cukup banyak berkembang, lalu kemudian berbagai macam bidang penelitiannya juga terus dikaji. Beberapa di antaranya juga berbagai macam pusat studi atau lembaga-lembaga studi tentang kependudukan juga sangat-sangat banyak melibatkan para antropolog dalam kajian-kajiannya. Nah, di sini memang antropologi demografi ini memang mempelajari hal yang sama dari dua disiplin ilmu, dalam arti ketika antropologi mempelajari manusia dan kebudayaannya, sementara secara demografis fokusnya adalah bagian-bagian faktor-faktor demografi seperti yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan juga migrasi atau mobilitas penduduk atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai saat ini dari sekitar tahun 90-an hingga hari ini, berbagai macam definisi, berbagai macam konsep terus dikembangkan. Sesuatu yang membatasi bidang ilmu ini sudah mulai dapat disatukan, tidak hanya multidisipliner tapi juga menjadi kajian yang interdisipliner, sinkron, bukan sesuatu yang dua hal bersama-sama melakukan penelitian dan masing-masing melakukan analisis secara terpisah, tapi bagaimana analisis itu dilakukan dengan kedua disiplin ini saling melengkapi. Lalu kemajuan riset juga sangat aktif, mengingat kaitannya hal semacam ini berkaitan dengan pembangunan atau development atau ya bagaimana, terutama di negara-negara berkembang, negara-negara pra-industri atau yang sedang gagap karena masa transisi dari masa tahap-tahap yang agraris dan menjadi berorientasi industri dan lain sebagainya. Itu terjadi banyak kekagetan budaya, terjadi shock culture, terjadi disruption atau disrupsi, dan ditambah lagi dibenturkannya pada masa-masa industrial 4.0 atau 4.0. Itu tambah lagi segalanya menjadi lebih rumit, lebih kompleks. Nah, di sini pembahasan yang memusatkan pada kajian-kajian empiris yang sangat luas. Jadi memang kajiannya memang sangat empiris, dalam arti bukan hanya konseptual saja, tapi di lapangan itu banyak terjadi berbagai macam perkembangan sebagaimana yang kita lihat saat ini. Dan tantangan-tantangan metodologisnya pun akan semakin kompleks, namun juga pastinya akan semakin lengkap, semakin detail, dan banyak hal yang dihadapi, dan itu semua mulai bisa diatasi, mulai juga terdapat hasil-hasil riset yang dapat digunakan sebagai bahan atau pertimbangan para pengambil kebijakan, atau banyak executive summary yang bisa diambil secara
praktis. Oke, lalu kemudian apa namanya, dengan kombinasi ilmu ini atau dalam ilmu subcabang ilmu yang merupakan kombinasi di antropologi kependudukan ini, beberapa hal yang apa namanya memungkinkan diwujudkan untuk masa depan, atau beberapa, karena referensi saya ini ditulis pada awal milenium ini, pada setelah tahun 2000-an, jadi, dan itu sudah 20 tahun yang lalu, sehingga mungkin hal ini sudah terjadi hari ini. Jadi di sini paling tidak beberapa harapan yang dapat bisa diaplikasikan, dapat diaktualisasikan dengan disiplin ilmu antropologi kependudukan ini, yaitu pertama, peran dan penelitiannya sangat-sangat diharapkan untuk sangat produktif, riset-risetnya juga sangat banyak, dan fenomena kependudukan dalam konteks modernitas hari ini, carut-marutnya perkembangan zaman hari ini, perkembangan kondisi manusia, belum lagi apa namanya, ya mungkin kalau saya contohkan, kita pernah berhasil mengendalikan penduduk mulai tahun 70-an, namun itu pun juga karena ada intervensi dari UNDP atau salah satu badan dari PBB yang banyak menyumbangkan dananya untuk program-program pengendalian penduduk di Indonesia. UNDP, United Nations Development Program, jadinya program-program untuk negara berkembang, dan salah satu Indonesia sangat-sangat luar biasa pada waktu itu, dan bantuan itu sudah mulai ditarik atau tidak lagi dilanjutkan ketika dirasa itu sudah mandiri, dan ini ditandai pada saat BKKBN tidak lagi berdiri sendiri, tapi di beberapa provinsi atau beberapa kabupaten ada yang bergabung dengan dinas kesehatan, ada yang bergabung dengan dinas kependudukan itu sendiri, ada yang bergabung dengan dinas sosial, dan itu menjadi tidak sulit untuk terkoordinir, sehingga ya untuk data kependudukan ini mulai sekitar tahun 2005, terutama di bidang kesehatan dan keluarga berencana dan atau program-program kebijakan pengendalian penduduk, koordinasinya cukup sulit, terutama untuk peneliti data sekunder. Itu juga akan sulit untuk mengkonversikannya, karena apa namanya, berbagai data itu ada yang tidak seimbang atau tidak sama. Oke, di sini juga yang pasti penggunaan atau kajian-kajian simbolik, interaksionalisme simbolik yang ada di dalam masyarakat itu sudah mulai bisa digunakan. Misalnya, lalu kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga bisa ditangkap, sehingga ketika misalnya tadi masalah pengendalian penduduk itu tidak bisa, dulunya kita tidak pernah tahu, dan ketika pendekatan dalam arti intervensi pemerintah mau sosialisasi dan lain sebagainya, tidak semua masyarakat itu bisa menerima ketika penduduk atau manusia reproduksi atau kelahiran manusia itu dikendalikan, karena ada berbagai macam aspek kultural di sini, salah satunya agama, salah satunya ya berbagai macam nilai-nilai yang berlaku di setiap wilayah, setiap daerah itu sangat-sangat bervariasi dalam arti untuk budaya budaya adat istiadat, nilai-nilai sosialnya, seperti misalnya yang sering saya ceritakan, salah satu contoh nilai-nilai banyak anak banyak rezeki yang pada awal program pengendalian penduduk tersebut itu sulit sekali
di bukan dihilangkan, tapi untuk supaya mereka bisa memahami apa maksud dari pengendalian penduduk ini. Dan disinilah ketika kajian-kajian budaya, kajian kultural terutama yang bisa dilakukan oleh para antropolog atau kita yang berkecimpung atau menggeluti dunia antropologi tentang kebudayaan dan lain sebagainya, itu bisa menyumbangkan banyak hal kenapa yang bisa menjelaskan kenapa masyarakat tertentu bisa menolak, bisa setuju, bisa mudah, bahkan bisa ada yang resisten dan lain sebagainya. Ini juga ketika kajian-kajian kritis juga mulai digunakan ketika kita juga apakah nilai-nilai itu dipolitisir atau ada politik sebetulnya ada di sana ada pertemuan politik state negara, nation politik atau politik program politik dari negara, dan ada resistensi dari politik lokal yang ada di sana berdasarkan kebudayaan lokal, entah itu tentang identitas atau tentang dan banyak juga loh yang berpendapat bahwa pengendalian penduduk ini sebetulnya adalah sebuah cara untuk meminimalisir etnis-etnis tertentu, ras-ras tertentu. Bahkan ada yang dalam ini sedikit saya bahas teori konspirasi bahwa program pengendalian penduduk, sterilisasi itu supaya orang-orang di negara berkembang yang menurut orang barat sana adalah potensi-potensi orang-orang bodoh itu diminimalisir sehingga orang-orang yang unggul saja yang bisa berkembang. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak jenius itu jarang sekali yang dilahirkan pada anak pertama, anak kedua, karena anak yang jenius konon kabarnya akan dilahirkan pada urutan ketiga dan lain sebagainya setelah anak 1, 2, 3. Itu ada beberapa asumsi itu seperti itu karena masalah kenapa anak kedua, anak-anak yang bukan anak pertama itu mempunyai kecenderungan jenius, karena yang mengasuh mereka itu jauh lebih secara kultural, secara secara edukasi, secara perkembangan intelijensi, parenting dan lain sebagainya pada saat nursery itu lebih banyak yang mengasuh. Jadinya ada kecenderungan dia akan lebih cepat untuk tumbuh, seperti misalnya anak yang hidup anak pertama yang hidup mungkin hanya 2 orang tinggal bersama 2 orang tuanya saja, itu akan cenderung lebih lambat untuk mampu berbicara atau bisa berbicara dibanding seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang sudah ramai. Ya, karena anak-anak kecil kan tentu saja menjadi perhatian dari lingkungan sekitarnya, dan semakin banyak orang yang berinteraksi dengan seorang anak, kecenderungannya anak akan semakin cerdas. Nah, dalam konspirasi tadi dinyatakan bahwa bahwa program pengendalian penduduk atau membatasi jumlah anak ini adalah suatu cara untuk menghilangkan potensi-potensi anak jenius di tempat lain yang non barat. Tapi itu hanya teori konspirasi, jangan terlalu dipercaya. Ini hanya sebuah wacana yang beberapa kali pernah saya dengar. Jadi di sana ada karakteristik nilai-nilai yang yang mempengaruhi. Jadinya misalnya bagaimana peranata kelembagaannya, bagaimana istilahnya secara politis, secara ekonomi, kadang juga seakan-akan apa yang terjadi atau apa yang dipikirkan orang barat itu berkebalikan dengan apa yang dipikirkan orang-orang di negara berkembang. Kenapa banyak anak banyak rezeki itu pun mempunyai alasan sesungguhnya, karena waktu awal dulu, waktu negara kita atau misalnya di wilayah kita ini masih sangat-sangat agraris, ya jumlah anak yang banyak itu diperlukan untuk tenaga mengolah lahan misalnya. Bayangkan ketika kurang, tetangganya juga sedikit. Tapi itu dulu. Jadi apakah nanti ini bisa dibahas lebih lanjut. Masing-masing memang punya asumsi dasar. Lalu kalau memang pada zaman modern, zaman sekarang ketika tuntutan seperti misalnya pendidikan yang sangat mahal, biaya hidup yang sangat mahal dan lain sebagainya, atau perhitungan ekonomis, itu memang
eh, dirasa banyak anak banyak rezeki itu sudah tidak relevan lagi. Seperti itu kurang lebih contohnya. Lalu bagaimana perlakuan orang usia lanjut? Karena orang panjang umur juga kadang-kadang menjadikan masalah bagi secara kependudukan. Nah, kita tinggal lihat sangat humanistik atau tidak, sangat manusiawi atau tidak. Lalu kemudian untuk masa berikutnya yang kedua di sini bahwa interaksi atau dialektika atau sebuah proses panjang tentang dialog antara antropologi dengan demografi atau kependudukan ini itu akan memunculkan, bahkan mungkin sekarang sudah muncul sub cabang ilmu yang mengkaji tentang populasi manusia di sini. Terus lalu kemudian ada kaitannya yang nanti kaitannya dengan tumbuh kembang, pendidikan. Lalu kemudian dan itu berkembang tidak hanya sekedar berkembang dalam arti objek kajiannya atau apa yang dikaji istilahnya objek formalnya saja, tapi objek materialnya pun juga bukan cuma objek materialnya, objek formalnya pun juga berkembang. Misalnya nanti dalam kaitannya dengan ya kesejahteraan manusia, ya kesejahteraan masyarakat atau manusia itu berkait misalnya ketika itu ada sub tentang kependidikan, tentang tumbuh kembang anak, lalu tentang vaksinasi, tentang kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Ini nanti akan sangat berkembang. Terus kemudian kajian-kajian tentang manusia usia lanjut, jenis jenis penyakit, apalagi sekarang ini pandemi, ini juga akan memunculkan kajian-kajian yang baru di sini, karena secara kultural pun pola-pola mengatasi atau meminimalisir pandemi yang ini sebuah konspirasi atau bukan, seperti yang ramai diperdebatkan, yang ini adalah sesuatu yang empiris atau bukan, atau masalah sesuatu politik ekonomi yang ada pada tingkat global. Itu juga perlu dikaji, dan ini ternyata memang mengubah banyak pola perilaku yang dikatakan new normal, karena hari ini yang namanya normal itu ketika pakai masker, hari ini yang namanya normal itu ketika kita lebih sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. New normal itu adalah sebagaimana kita kemana-mana sekarang bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah hal yang paling empiris yang muncul dalam perubahan kebudayaan hari ini. Oke, nah seperti itulah kemudian itu akan terus berkembang dan bermunculan, dan bahkan kajian-kajian yang sangat banyak ini sangat disruptif, begitu cepat, begitu yang tadinya yang tadi yang muncul lagi yang baru, dan seterusnya, jika kita tidak up to date akan pusing sekali memikirkan hal ini. Tapi ya repotnya nanti ketika ujung-ujungnya ketika kita lelah memikirkan hal ini, kita jadi tidak peduli seperti biasanya. Oke. Nanti kajian-kajian ini tentu saja juga ada yang menarik ketika kependudukan, lalu kemudian antropologinya, kebudayaannya kita tarik dengan dalam wujud dimensi waktu, itu pasti akan menjadi perspektif yang lebih yang ada lagi, dalam arti perspektif dengan kronologis atau historis. Nah, nanti kita secara kependudukan, secara historis itu seperti apa, pakai data-data time series dan lain sebagainya. Lalu secara kultural, budaya dan kondisi sosial, politik dan lain sebagainya, dan ekonomi itu juga berubah dari waktu ke waktu. Selain kita mempertimbangkan tempat, ruang atau wilayah, kita mempertimbangkan bagaimana manusianya tidak hanya dalam segi jumlah, tapi bagaimana manusia itu memiliki pola berpikir yang akhirnya itu sering kita sebut budaya hari ini. Lalu kemudian di masa depannya kita
prediksikan atau kita lihat seperti apa nanti akhirnya. Kemudian yang ketiga, sejak awal munculnya antropologi dan demografi yang mulai berkolaborasi di sini. Kajian-kajian, nah tadi dimensi diakronis, cara studi yang analisis diakronis dalam arti berurutan, atau lalu kemudian di sisi lain lagi sinkronisnya, disinkronkan antara sisi sinkronisnya antara ruang, budaya dan waktu, historis tadi. Dan topik-topiknya akhirnya sangat-sangat berkembang. Misalnya yang kaitannya dengan historis kultural dalam kajian dengan objek migrasi, objek demografi, misalnya migrasi, muncul istilah diaspora, muncul istilah bagaimana kajian tentang pengungsi, bagaimana tidak hanya pada migrasinya, tapi ketika migrasi mereka memiliki tingkat kesuburan yang luar biasa, pindah ke suatu tempat dan di suatu tempat berkembang biak dengan sangat luar biasa sehingga menjadi masalah bagi negara tujuan dan lain sebagainya. Dan itu fakta-fakta hal semacam itu Anda bisa update. Dan kemarin sebetulnya saya beberapa kali sharing juga tentang hal ini yang saya sharing di di halaman atau fanpage antropologi Tanjung Pura Untan dari cultural antropologi. Itu kajian-kajian pengungsi, kajian-kajian migrasi, kajian-kajian diaspora budaya itu juga sempat ada sebetulnya, tapi ya karena kita kebanjiran informasi, saya tidak sempat menerjemahkan dan saya hanya share lalu kemudian menerjemahkan abstraknya saja. Itu pun karena terlalu cepat saya memberikan informasi, ada kemungkinan semuanya juga terlewat. Tapi seandainya itu make sense atau come to sense pada Anda, atau maksudnya hadir dalam ya minimal dalam apa yang Anda pikirkan, sempat Anda renungkan dan lain sebagainya, itu akan, ya saya kira akan menambah sesuatu yang baru untuk kekayaan kognisi kalian. Kemudian juga topik-topik fertilitas, lalu kemudian seperti analisis yang kemarin menjadi sekat-sekat disiplin ilmu juga akhirnya bisa dikompromikan, akhirnya bisa dikolaborasikan untuk saling melengkapi, seperti kemarin secara metodologis misalnya kuantitatif dan kualitatif itu harus dipisahkan, lalu kemudian mengatakan bahwa yang kualitatif tidak empiris, tidak ilmiah dan lain sebagainya. Ini mulai terbukti hari ini bahwa ternyata skalanya yang dihitung itu tidak dapat digunakan untuk memahami segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa melihat proses globalnya, tapi secara mikro, secara lokalnya itu memang membutuhkan pisau analisis atau metodologi yang khusus. Dan alangkah baiknya ketika berbagai macam pisau analisis, baik itu yang besar maupun sampai yang kecil seperti silat misalnya, itu kita miliki dan kita bisa tahu kapan itu semua digunakan. Nah ini yang paling penting, kapan semua itu digunakan. Karena ketika kita tidak mungkin kan kita mau membunuh semut dengan menggunakan rudal misalnya, membunuh semut, atau kita ingin memotong rumput kita menggunakan chainsaw misalnya atau gergaji mesin. Nah seperti itu sebetulnya, apalah istilahnya metode dalam sebuah bidang ilmu atau bidang ilmu itu sendiri. Kadang-kadang bidang ilmu itu memang ya untuk hal-hal yang besar, seperti ya tadi chainsaw itu untuk memotong kayu-kayu hutan yang besar sekali, bukan untuk memotong rumput seperti itu. Dan tentu saja kalau memotong rumput kita cukup menggunakan parang atau sabit gitu. Itu dalam kajian yang bertentangan ini ternyata saling melengkapinya di sana. Oke. Lalu kemudian ya ini semua akhirnya seperti tadi penelitian kualitatif,
ataupun kuantitatif dalam mempelajari populasi, dalam mempelajari fenomena demografi, lahir, mati, mobilitas atau migrasi tadi, yaitu tergantung konteksnya, tergantung pertanyaan penelitian, tergantung luasan skop kajian dan tujuan apa yang ingin kita capai. Nah, di sinilah ketika memiliki dua pendekatan yang saling melengkapi di sini, kita bisa memilih mana yang kita bisa menggunakan mana yang akan digunakan, sehingga nanti muncullah bahwa demografi antropologi ini nanti terus akan memberikan wawasan global dan juga lokal dalam proses perkembangan populasi manusia di sini, dan kemana tujuan arah manusia ini, bagaimana kita mencoba mengelola, mengendalikan populasi ini, karena jika tidak terkendali, jika kita hanya mengandalkan hukum alam saja seperti hukum-hukum yang diceritakan Malthus, secara alami memang penduduk dikendalikan oleh bencana, kematian, penyakit dan lain sebagainya, sehingga jumlah penduduk itu tetap seimbang dan lain sebagainya. Tapi hari ini kadang-kadang sesuatu yang awalnya positif juga akan memunculkan masalah di masa-masa berikutnya. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti semuanya bisa sambil dilihat di slide, karena di sini sebetulnya saya membaca, ada contekannya di situ. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti minggu depan coba apakah langsung UTS ataukah saya tetap akan lanjut membawakan dongeng, cerita-cerita penjelasan tentang demografi antropologi. Tapi tentunya untuk yang ke depan saya akan lebih banyak mengulas tentang kasus-kasus yang kultural tentang fenomena demografi ini. Jadi kalau saya membahas kematian, ya tentang kematian, dan mungkin kemarin juga ketika kematian politis, mungkin kalau yang sempat memperhatikan walaupun tidak mengikuti mata kuliahnya, memperhatikan atau menyimak membaca etnografi tentang ritus kematian atau ritus pemakaman secara antropologis, itu masuk juga dalam kajian demografi antropologi. Oke, itu dulu saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga, Pasengat Kajubata. Salam dan tetap sehat.